Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah dengan NIM A321-24072 dari kelas B Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, angkatan 2024. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil resume saya dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN. Yang pertama ialah mengenai pendapat para ahli mengenai perencanaan pembelajaran PPKN sendiri. Yang pertama menurut Ibrahim pada tahun 1993, yang dimana mengatakan bahwa kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya, serta alat atau media apa yang diperlukan dalam proses perencanaan pembelajaran tersebut. Kemudian menurut Bang Hart dan juga Trull, yang dimana perencanaan pembelajaran ialah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Kemudian menurut Tuti Sukanto 1993, yang dimana pengembangan pembelajaran yang merupakan suatu sistem terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. Kemudian ada pendapat dari Nana Sujana pada 1988, yang dimana menyatakan bahwa kegiatan memproyeksi tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran atau PBM, yaitu dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan merespon komponen-komponen pembelajaran sendiri, sehingga arah kegiatan atau tujuan dari isi kegiatan ataupun materi, dari cara penyampaian kegiatan ataupun metode dan juga teknik, serta bagaimana mengukurnya atau evaluasi dan menjadi jelas juga sistematis. Kemudian terdapat juga prinsip-prinsip dari pelaksanaan pembelajaran sendiri, yang dimana yang pertama ialah rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber-sumbernya. Kemudian yang kedua, organisasi pembelajaran yang harus senantiasa memperhatikan situasi dan juga kondisi dalam masyarakat sekolah. Kemudian yang ketiga, guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan juga fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, faktor manusia selaku anggota organisasi serta senantiasa dihadapkan pada keterbatasan yang selalu ada. Kemudian kita akan masuk kepada tujuan dan juga dari fungsi pelaksanaan pembelajaran sendiri, yang dimana tujuannya ialah menguasai sepenuhnya bahan dan juga materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, serta menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan juga mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan menurut Sagala pada 2003. Sedangkan fungsinya sendiri yang pertama ialah memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan dari pendidikan sekolah dan juga hubungannya dengan pembelajaran yang disiswakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan dari pendidikan. Dan yang terakhir, di mana fungsinya sendiri ialah membantu guru dalam rangka mengenai kebutuhan mahasiswa seperti minat-minat siswa dan juga mendorong motivasi belajar siswa. Kemudian ada modul ajar yang kita gunakan saat ini, yang dimana terdapat agenda sesinya. Yang pertama yaitu tentang konsep modul ajar, kemudian yang kedua ada komponen modul ajar, yang ketiga ada prinsip dari modul ajar itu sendiri, dan yang keempat adalah prosedur dalam penyusunan modul ajar itu. Kemudian terdapat juga karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi PM ataupun pembelajaran mendalam, yang dimana ia sebagai berikut. Yang pertama, dia bersifat dinamis, fleksibel, dan juga responsif. Kemudian yang kedua, pembelajaran mendalam ini berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajarannya terpadu. Dan yang keempat, relevan dan dengan peduli dengan kehidupan dalam masyarakat. Yang kelima, pengembangannya itu keterampilan dalam tingkatan tinggi. Dan yang keenam ialah pemanfaatan teknologi digital. Kemudian kita masuk pada perencanaan pembelajaran mendalam, yang dimana terdapat 4 poin utama
Yang pertama ialah kita melakukan identifikasi, kemudian yang kedua asesmen, yang ketiga desain pembelajaran, dan yang keempat ialah pengalaman belajar dari siswa itu sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.